Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1039 Pengikatan Jiwa. Yah, baik Kayla maupun Cynthia dan yang lainnya tidak menganggapnya aneh. Setelah melihat apa yang mereka lihat, mereka merasa bahwa si kembar hanya akan tinggal di Kosek City untuk waktu yang singkat. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Sekte kami akan berjalan sangat baik dengan Vena Surgawi ini dalam jangka panjang, jadi terima kasih. Setelah itu, Ryan dan Rowan duduk bersama dengan kelompok Kayla untuk menonton sisa pertandingan. Seperti yang bisa diduga, sisa Vena Surgawi berakhir di tangan kekuatan teratas Kosek. Namun, semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Seandainya Ryan dan Rowan berpartisipasi, apakah mereka akan mendapatkan Divine Veins itu? Tidak ada yang tahu pasti. Semua orang dibebaskan setelah hadiah diberikan. Beberapa tinggal untuk berbicara dengan tuan kota. Yang lain bergabung dengan kekuatan lain melalui negosiasi dan hal-hal seperti itu. Adapun Ryan dan Rowan, mereka dipanggil ke kamar pribadi oleh Fabio. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, teman-teman, kata Fabio kepada mereka sambil tersenyum. Ryan dan Rowan kemudian menerima tawarannya dan duduk di salah satu sofa, menunggu untuk melihat apa yang ingin Fabio bicarakan. Baiklah kalau begitu. Sepertinya kamu tidak ingin membuang banyak waktu, jadi aku akan singkat. Seperti yang kamu tahu, aku adalah bagian dari keluarga kerajaan Kamos, kekuatan utama kerajaan ini. Aku ingin memperpanjang kalian berdua sebuah undangan. Fabio kemudian mengeluarkan token biru dan memberikannya kepada si kembar. Melihat ekspresi bingung si kembar, dia mulai menjelaskan, setelah melihat kekuatan dan kemampuanmu dalam berbagai pekerjaan sampingan, aku segera menyadari bahwa kota kecil seperti ini seharusnya tidak menjadi tempat tinggalmu. Kekuatanmu tidak bisa dikatakan di antara para jenius teratas dari keluarga kerajaan Kamos kami, tapi itu jelas tidak jauh lebih buruk. Dengan mengatakan itu, bagaimana perasaan Anda tentang bekerja untuk saya? Bekerja untukmu. Itu adalah pertama kalinya si kembar mendapat tawaran seperti ini. Mengapa Anda ingin dua pembudidaya alam transformasi jiwa tahap tengah bekerja untuk Anda? Kultivasi Anda sendiri seharusnya lebih dari cukup bagi Anda untuk memusnahkan kami dengan satu jari. Kami tidak dapat melihat keuntungan apa yang akan Anda dapatkan darinya. Fabio mengangkat bahunya ketika dia menjawab, tentu saja, Anda memiliki sedikit nilai untuk saya saat ini. Namun, masa depan Anda benar-benar berbeda. Anda tahu, saya adalah seseorang yang mengagumi bakat, terutama karena saya bukan seseorang dengan itu. Karena itu, saya selalu merekrut talenta untuk bergabung dengan kam saya. Itu sebabnya saya mengambil pekerjaan seperti bekerja sebagai perwakilan keluarga Kamos selama pertemuan. Lagi pula, keluarga Kamos kami tidak kekurangan bawahan yang bisa mengurus hal-hal duniawi seperti itu tugas. Ryan terkejut mendengar Fabio mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki bakat. Bukankah kamu menjual dirimu terlalu murah? Aku tidak tahu ranah apa itu, tapi aku cukup yakin kamu berada di atas alam transisi. Kamu memberiku perasaan yang jauh lebih berbahaya daripada tuan kota dan tiga besar pembudidaya alam transisi sekte. Selain itu, Anda juga tidak tampak setua itu. Hahaha, Fabio tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Bakat. Kamu pasti bercanda. Aku memang memiliki darah bangsawan, tapi aku jauh di bawah rata-rata pembudidaya keluarga kerajaan. Rowan kemudian melirik Fabio sejenak, menganalisis tubuhnya sebelum berkata, tidak terlalu buruk. Jumlah upaya yang Anda lakukan dalam kultivasi Anda untuk menebus kurangnya bakat Anda patut dipuji. Mata Rowan tidak bisa dibodohi. Dia tahu bagaimana mengenali seseorang yang tidak hanya mengandalkan sumber daya dan bakat. Fabio terkejut dengan kata-kata Rowan. Namun, dia segera tersenyum. Yah, terima kasih atas pujiannya. Jadi, bagaimana menurutmu? Jika kamu bekerja untukku, kamu pasti tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia memberitahu Fabio, sumber daya bukanlah sesuatu yang terlalu kami pedulikan. Juga, kami yakin dengan kemampuan kami untuk berkultivasi dengan cukup cepat. Bagaimanapun, kami sama seperti Anda. Berusaha telah tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Nah, Ryan juga memikirkan Celis dan Kentucky. Bahkan sekarang, saat mereka berbicara dengannya, keduanya berkultivasi di Sekte Lukimira.
Karena kultivasi mereka terhubung, yang satu tidak bisa maju tanpa yang lain, jadi kultivasi mereka ditarik oleh mereka. Fabio tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata Ryan dan Rowan. Tentu saja, kamu tahu bagaimana berusaha. Jika tidak, kekuatanmu tidak dapat dijelaskan. Adapun sumber daya, itu hanya salah satu keuntungannya. Kamu akan memiliki akses ke banyak fasilitas lainnya. Fasilitas, informasi, harta, mereka semua ada di sana untuk Anda ambil. Pada saat ini, minat Ryan dan Rowan hanya pada satu hal, informasi. Mereka harus mengakui bahwa memiliki dukungan Fabio akan membuat segalanya lebih mudah untuk mencari Kalina, Kia, dan yang lainnya. Namun, informasi itu tidak akan berguna jika mereka terikat pada Fabio, tidak bisa pergi. Beberapa saat kemudian, Rowan memberitahu Fabio, sejujurnya, kami akan meninggalkan kerajaan ini di beberapa titik juga. Dengan itu, saya tidak melihat kami mencapai kesepakatan karena kami tidak akan tinggal di sisimu selamanya. Oh, jadi itu yang kamu khawatirkan. Fabio kemudian menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Rowan. Jangan khawatir, jika terikat oleh perjanjian adalah apa yang kamu takutkan, maka kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, kamu akan bebas untuk datang dan pergi sesukamu. Ryan dan Rowan merasa itu aneh. Bagaimana kesepakatan seperti itu menguntungkanmu? Kami benar-benar dapat menggunakanmu untuk mendapatkan sumber daya dan informasi yang kami butuhkan dan kemudian menghilang, tahu. Karena kami bebas untuk datang dan pergi, kamu tidak akan bisa mengatakan bahwa kami melarikan diri, baik seperti yang bisa kita katakan kita akan melakukan perjalanan jauh. Fabio mengangkat bahunya sebagai tanggapan atas kata-kata itu, memberitahu mereka berdua, tentu saja, kalian berdua jelas bukan seseorang dari negara ini, juga bukan dari manapun di dekat wilayah Yukirom. Ryan dan Rowan tidak benar-benar berusaha menyembunyikannya. Selain itu, jika Fabio menginginkannya, ada banyak cara baginya untuk mengetahuinya, jadi mereka tidak terkejut dia menyadarinya. Pertanyaannya adalah bagaimana dia begitu yakin. Saya bisa melihat kebingungan di mata Anda. Cara saya mengetahuinya sangat sederhana. Jika Anda berasal dari sini, tidak mungkin Anda tidak tahu tentang kontrak pengikatan jiwa, kata Fabio kepada mereka segera setelah itu. Bab 1040 Bantuan. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk menebak apa arti kontrak itu. Jadi, hal ini bisa memaksa seseorang untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Fabio mengangguk sebagai jawaban. Cukup banyak. Ada banyak efek samping yang bisa dipilih bagi mereka yang melanggar kontrak. Mulai dari kultivasinya lumpuh hingga kematian instan. Itu semua tergantung pada ketentuan kontrak itu sendiri. Secara alami, baik Ryan maupun Rowan tidak menyukai gagasan untuk menandatangani hal seperti itu sama sekali. Namun, saat itulah suara Sister Orb bergema di benak mereka, memberi tahu mereka. Kamu bisa menandatanganinya jika kamu mau. Sistem dapat mengintervensi selama proses pengikatan jiwa dan membuatnya tampak seperti Anda benar-benar menandatanganinya. Setelah itu, Anda akan bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Ryan dan Rowan harus mengakui bahwa itu adalah keuntungan yang sangat bagus dari sistem. Namun, masuk akal karena mereka tahu bahwa jiwa mereka dilindungi oleh sistem sejak awal. Tidak masuk akal jika mereka terikat oleh beberapa kontrak dengan sistem yang ada. Mari kita dengar lebih banyak tentang kontrak pengikatan jiwa ini. Apa sebenarnya tugas kita jika kita menandatanganinya? Rowan bertanya. Fabio senang bahwa mereka tampaknya tidak langsung menolaknya, melanjutkan dan menjelaskan berbagai klausa yang ada dalam pikirannya. Jangan khawatir, saya tidak berencana untuk melakukan sesuatu seperti meminta kalian berdua mati jika Anda tidak mematuhi kontrak. Namun, saya akan membuat kontrak itu menyegel kultivasi Anda jika Anda melanggarnya, memiliki perlu datang kepada saya untuk mengizinkannya diangkat. Mendengar kata-kata Fabio, Ryan mengerti. Jadi, kami tidak akan bisa berkultivasi, tapi kami juga tidak akan menjadi cacat. Kalau begitu, kami masih bisa mendapatkan kembali kemampuan untuk berkultivasi kembali selama kami melihatmu dan membuat kesepakatan lain. Tepat. Fabio mengangguk sebelum melanjutkan, adapun apa yang harus kamu lakukan, itu adalah membantuku jika aku membutuhkan bantuanmu di masa depan. Seperti yang aku sebutkan, aku menyukai bakat, terutama karena aku sendiri tidak memilikinya. Dengan yang mengatakan,
Saya yakin banyak dari Anda pasti akan berubah menjadi beberapa kultivator hebat selama Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Itu sebabnya saya ingin memiliki Anda berdua sebagai kartu truf saya sendiri ketika saatnya tiba. Hanya jadi Anda tahu, jumlah orang yang saya ajukan penawaran ini sejak saya mulai melakukannya belum lebih dari 5. Ryan dan Rowan merenungkannya. Pada akhirnya, itu semua akan tergantung pada bantuan seperti apa yang dia inginkan di masa depan. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka tidak perlu benar-benar terikat karena mereka memiliki sistem. Tetap saja, mereka bukan tipe orang yang tidak memberi bantuan. Rowan kemudian bertanya sesuatu yang lain, bagaimana jika kami tidak tahu Anda membutuhkan bantuan kami? Apakah kontrak akan aktif? Fabio menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Jika aku tidak menemukan cara untuk menghubungi kalian berdua, maka tidak mungkin aku bisa meminta bantuan. Aku akan meninggalkan salah satu jimat transmisi pikiranku bersamamu. Pasangannya, yang akan tinggal bersamaku, dapat mengirim pikiran melalui ratusan wilayah jarak. Saya tidak berpikir Anda akan bergerak sejauh itu tidak dapat mencapai Anda. Jika Anda melakukannya, maka saya hanya bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak beruntung. Ryan dan Rowan tidak melihat masalah dengan itu. Bahkan mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di wilayah Yukirom, apalagi pergi ke wilayah lain. Namun, Ryan punya satu keraguan. Baiklah, namun, tidakkah kamu takut bahwa kami akan membuang jimat itu begitu saja? Dengan begitu, kami tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apakah kamu membutuhkan bantuan atau tidak. Orang yang menjawab pertanyaan itu bukanlah Fabio, melainkan Rowan. Naif seperti biasa, jika kamu membuang jimat itu sama saja dengan mengatakan kepadanya bahwa kamu menolak untuk membantu. Fabio bahkan tidak perlu menunggu hari dia membutuhkan bantuan. Kontrak pengikat jiwa kemungkinan besar akan aktif, langsung. Fabio mengangguk sambil tersenyum ketika dia memberitahu Ryan, kakakmu benar. Segera setelah itu, dia membuat pertanyaan lagi. Jadi, bagaimana? Aku tidak bisa memberitahumu apa yang aku perlu bantuan karena bahkan aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun, aku tidak berpikir itu adalah kesepakatan yang buruk. Pada akhirnya, si kembar mengangguk setuju. Mereka hanya memutuskan bahwa jika Fabio meminta bantuan mengenai sesuatu yang benar-benar dapat mereka bantu, maka mereka akan melakukannya. Jika dia meminta sesuatu yang konyol, maka mereka akan mengabaikannya. Baiklah, kami akan mengambil kesepakatan ini. Adapun yang kami inginkan, itu adalah informasi. Fabio menunjuk pada token yang dia berikan pada si kembar kembali ke majelis setelah mendengar itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menunjukkan token ini di salah satu kota besar kerajaan. Pergi saja ke salah satu kantor keluarga kerajaan yang terletak di tempat itu, dan anggota mereka akan melakukan semua yang telah kita sepakati sebelumnya. Tentu saja, jika kamu bertanya untuk informasi tentang sesuatu yang rumit mengenai kerajaan Kamos kita, itu tidak mungkin. Ryan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu, memberitahu Fabio, kami tidak tertarik pada urusan kerajaan Kamos atau keluarga kerajaan. Kami dapat menjamin Anda sebanyak itu. Fabio kemudian mengambil 3 lembar kertas hitam dari cincin spasialnya. Itu jelas kontrak pengikat jiwa. Pastikan Anda membaca semuanya dengan cermat. Kontrak pengikat jiwa ini sangat mahal, jadi saya tidak ingin harus menggunakan yang lain jika memungkinkan. Segera setelah itu, dia membuat luka di jarinya dan mulai menulis banyak hal. Ryan dan Rowan, jelas, mengawasinya dengan cermat. Fabio menyatakan dengan tepat kondisi yang dia setujui dengan mereka, tidak lebih, tidak kurang. Setelah meninjaunya beberapa kali lagi, si kembar mengangguk. Itu sempurna. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Potong saja jarimu dan biarkan setetes jatuh di bawah. Kontrak akan mengambilnya dan membakar persyaratan di pikiranmu dan pikiranku. Kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan untuk kita berdua mulai dari sini dan seterusnya, Fabio menjelaskan. Ryan dan Rowan mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan Fabio kepada mereka. Begitu darah mereka menyentuh kontrak. Bab 1041 kunjungi. Untuk sesaat, si kembar merasa seperti ada dua dari diri mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa itu hanya ilusi diri mereka sendiri. Salinan tidak memiliki kesadaran atau kehidupan di dalamnya. Setelah itu, kontrak pengikatan jiwa melekat pada salinannya.
Sesuatu seperti segel muncul di Soldamis sebelum menghilang sepenuhnya. Boneka-boneka itu sendiri kemudian tampak menghilang secepat mereka muncul. Melihat bahwa kontrak yang mengikat berhasil, Fabio mengangguk pada keduanya dengan ekspresi puas. Baiklah, sekarang, pertemuan sudah selesai, jadi aku akan pergi. Jika kamu membutuhkan sesuatu, gunakan saja token yang kuberikan padamu. Kota-kota akan memberikan semua yang kamu inginkan selama itu bukan apa-apa, terlalu konyol. Terima kasih, Senior Fabio. Kami akan menggunakan token dengan sadar, kata Ryan sebagai tanggapan dengan ekspresi berterima kasih. Tepat ketika Fabio hendak pergi, dia teringat sesuatu yang lain, memberitahu keduanya, oh, benar. Kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan lain dari kota Kosek. Tak satu pun dari mereka akan mencoba melawanmu. Dengan kata-kata perpisahan itu, Fabio akhirnya meninggalkan ruangan. Beberapa waktu kemudian, Ryan dan Rowan keluar dari rumah tuan kota. Ryan kemudian memandang Rowan dan bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Tidak banyak, jawab Rowan. Kita perlu melihat bagaimana hal-hal akan terjadi di masa depan. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke klan Fistrue untuk berbicara dengan Ludio. Mau ikut? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku akan kembali ke Sekte Lukimira. Karena kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan token Fabio, aku tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Itulah cara Rowan memberitahumu bahwa dia mengkhawatirkan Kalina, Ryan. Dia ingin menemukan cara untuk menuju ke wilayah Demon Beast secepat mungkin. Ryan mengangguk setuju, memberitahu Sister Orb, tentu saja. Apa lagi yang bisa dilakukan? Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki beberapa kekhawatiran tentang dia. Dengan mengatakan itu, dia mengabaikan duo badut dan pergi. Melihat itu, Ryan tersenyum sebelum menghela nafas. Yah, bukannya aku tidak mengkhawatirkan Kia juga. Jika dia tidak mengatakan itu, aku pasti akan melakukannya. Mereka seharusnya baik-baik saja. Karena Frin juga naik, dia seharusnya bisa memberi mereka perlindungan. Ryan memandang ke langit sebelum berkata, semoga saja begitu. Di klan Fistrue, Ludio telah diterima oleh beberapa tetua. Ludio, kamu melakukannya dengan baik. Memang, fakta bahwa kamu mencapai sejauh ini dalam kompetisi membuktikan kekuatan Yoterace kami dan terutama kekuatan klan Fistrue kami. Lagi pula, bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak keberuntungan untuk dirimu sendiri? Ras kita bisa memanipulasinya sedikit, tapi jelas tidak sampai sejauh itu. Ludio menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, memberitahu mereka, saya tidak tahu. Saya tidak merasakan sesuatu yang berbeda dengan kemampuan saya untuk mengendalikan rangkaian karma untuk menghasilkan keberuntungan. Tiba-tiba, pemimpin klan, seorang lelaki tua bernama Dival, menyentuh bahu Ludio dan berkata kepadanya, silakan, coba gunakan itu. Ludio mengerti apa yang dimaksud pemimpin klan dan mulai memfokuskan energi surgawinya. Segera setelah itu, sesuatu yang tampak seperti benang emas mulai muncul di benak Ludio. Kemampuan khusus ras Yote memungkinkan mereka untuk melihat dan menyentuh senar itu. Namun, mereka tidak bisa terlalu banyak bergerak. Benang-benang itu, tentu saja, adalah benang-benang karma. Ludio mencoba mengendalikan senarnya sendiri saat ini. Sayangnya, Ludio tidak bisa melakukan lebih dari sekadar menggerakkan satupun. Itulah yang dimaksud Sister Orb dengan batas kemampuan ini. Pemimpin klan menyipitkan matanya setelah melihat itu. Tidak ada yang berbeda. Kemampuannya untuk mengendalikan rangkaian karmanya sendiri tidak terlalu buruk, tapi itu jelas tidak cukup untuk mengubah keberuntungannya seperti itu. Ludio kemudian menatap pemimpin klan sebelum bertanya, saya pikir saya terlalu beruntung. Kami, Yotes, sudah memiliki banyak keberuntungan karena kemampuan kami. Dengan itu, begitu kami sampai pada hari di mana kami beruntung dan menggunakan kekuatan kita di atas itu mungkin membawa hasil yang besar. Bukankah itu yang terjadi padaku? Pemimpin klan merenungkannya sebentar sebelum mengangguk. Memang, itu mungkin satu-satunya penjelasan. Kecuali orang lain memanipulasi rangkaian karma Anda untuk memberi Anda lebih banyak keberuntungan, penjelasan Anda adalah satu-satunya yang masuk akal. Tiba-tiba, seorang bawahan klan memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Pemimpin klan Chel, ini mendesak. Dival menyipitkan matanya sebagai tanggapan ketika dia bertanya, ada apa? Apakah perlu khawatir seperti ini?
Bawahan itu kemudian mencoba untuk tenang sambil menjawab, maaf, pemimpin klan. Hanya saja kami mendapat pengunjung. Seorang pengunjung. Para tetua bingung dengan reaksi bawahan hanya karena seorang pengunjung. Siapa ini? Itu si kembar berambut putih. Yang bernama Rean dari Sekte Lukimira. Bawahan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Apa? Pemimpin klan dan para tetua terkejut. Mengapa Rean datang ke sini? Mereka memang melihat Rean berbicara dengan Ludio di majelis, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Baru saat itulah Ludio mengingat percakapan mereka. Oh, benar. Dia bilang dia akan datang berkunjung nanti. Sepertinya ada yang ingin dia bicarakan denganku. Dival terkejut mendengarnya. Apa yang ingin dia bicarakan? Ludio mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Saya tidak tahu. Sampai kompetisi dimulai, saya bahkan tidak tahu dia ada. Dival mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, meskipun si kembar tampil seperti itu di majelis, mereka masih bagian dari Sekte Lukimira. Tidak ada alasan untuk terlalu mengkhawatirkannya. Tentu saja, kita juga tidak perlu bersikap tidak sopan. Mari kita perlakukan dia, seperti yang kita lakukan pada pengunjung biasa. Semua orang mengangguk sebelum Rean dipanggil masuk. Hei, Ludio, akhirnya menemukanmu. Rean memasuki ruangan sambil tersenyum. Tentu saja, dia juga memperhatikan para tetua di sana. Halo kalian juga. Yah, dia tidak terlalu sopan. Ludio ingin mengakhiri secepat itu, jadi dia langsung bertanya. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Rean menggaruk bagian belakang kepalanya ketika dia melihat yang lain sebelum memberitahu Ludio. Itu lebih merupakan permintaan pribadi saya. Apakah Anda keberatan jika kita berbicara sendiri? Bab 1042 sekarang, inilah kita. Ludio memandang pemimpin klan, yang mengangguk padanya. Jika ada masalah, hubungi kami kembali. Dengan itu, dia kemudian memanggil Rean ke kamar pribadi, di mana mereka bisa berbicara satu sama lain. Tentu saja, Rean menggunakan keterampilan menekuk Divine Sense untuk memastikan tidak ada yang mengawasi mereka. Setelah semua persiapan selesai, Ludio bertanya kepada Rean, jadi, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Rean menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, saya tidak ingin berbicara dengan Anda, jujur. Apa? Ludio terkejut. Kau tidak masuk akal, kau tahu. Rean tertawa sebagai tanggapan ketika dia mendekati sudut ruangan. Di sana, dia bisa melihat kerlip cahaya redup karena peri yang selalu mengikuti Ludio. Aku ingin berbicara dengannya, atau dia. Yah, aku tidak tahu apakah itu perempuan atau laki-laki. Rean kemudian mengulurkan tangannya. Halo, peri. Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya Rean. Saya ingin berbicara sedikit dengan Anda. Ekspresi Ludio menjadi pucat setelah mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Rean bisa melihat perinya. Tentu saja, peri Ludio sama terkejutnya dengan Ludio sendiri. Namun, melihat Rean melihatnya secara langsung dan bahkan mengulurkan tangannya ke sana, jelas bahwa Rean dapat melihatnya. Padahal, hanya untuk memastikan, itu lepas landas dan menuju ke sudut lain ruangan. Tentu saja, mata Rean mengikuti peri. Dengan itu, peri menegaskan bahwa itu bukan kebetulan dan mulai berbicara. Kamu benar-benar dapat melihatku. Bagaimana mungkin? Aku tidak dapat mendeteksi harta apapun pada dirimu yang dapat mendeteksi ras kita. Kamu juga tidak mendekati tingkat kultivasi yang diperlukan untuk melakukannya sendiri. Rean mengangguk sebagai jawaban ketika dia memberitahu peri, saya memang tidak memiliki kultivasi yang diperlukan untuk melihat Anda. Ini juga alasan mengapa saya tidak tahu apakah Anda laki-laki atau perempuan. Nah, setelah mendengar suara Anda, sudah jelas bahwa kamu seorang wanita. Bagaimanapun, saya tidak memiliki kultivasi untuk melihat Anda secara normal, tetapi saya dapat mengetahui di mana Anda berada dengan kekuatan saya sendiri. Peri mengerti bahwa Rean tidak bisa melihat wujudnya dengan sempurna, sehingga akhirnya muncul dengan sendirinya. Kekuatan macam apa yang memungkinkanmu melihatku, meski hanya sebagian? Rean kemudian mengangkat tangannya dan mengumpulkan elemen cahaya di tangannya, menjelaskan kepadanya, kamu seharusnya memperhatikan elemen anehku di kompetisi, kan? Aku sensitif terhadap elemen cahaya. Untuk beberapa alasan, setiap kali kamu bergerak, cahaya jenis elemen bereaksi padamu, menunjukkan wujudmu sedikit. Aku ingin tahu apakah peri juga memiliki afinitas dengan elemen cahaya.
Aku mengerti, peri itu akhirnya mengerti masalah itu. Yah, kau adalah manusia pertama yang pernah kulihat dengan afinitas elemen cahaya. Kurasa itu masuk akal karena peri benar-benar memiliki kedekatan dengan elemen cahaya. Peri itu kemudian menatap Ryan sebelum berkata, baiklah, karena kamu dapat melihat kami, tidak ada gunanya menyeretnya lebih jauh. Saya Sienna Crystal Hill, anggota dari ras peri, tentu saja. Saya berkata, Ryan, kamu harus tetap diam, tentang fakta bahwa aku di sini, mengerti. Ryan mengangguk, memberitahunya, saya tidak punya niat untuk memulai permusuhan dengan Anda atau ras peri. Saya hanya ingin memastikan apakah yang saya lihat benar-benar peri atau bukan. Lagi pula, ras Anda seharusnya tidak mudah terlihat. Sienna senang mendengarnya. Bagus. Nah, untuk apa kamu datang ke sini untuk berbicara denganku? Kamu mengatakan bahwa kamu ingin memastikan apakah aku benar-benar peri atau bukan. Kenapa? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan setelah itu. Kurang lebih seperti itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku lihat adalah peri atau bukan. Namun, karena kamu menyebutkannya, aku mungkin juga menanyakan hal lain karena penasaran. Benarkah Ratu Peri itu memberi Ludio restunya? Kalau tidak, aku tidak mengerti mengapa kamu mengikutinya karena para Yote sudah memiliki keberuntungan mereka sendiri. Tentu saja, jika ini adalah rahasia penting, kamu tidak perlu menjawabnya. Sienna kemudian menatap Ludio, yang menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mulai menjelaskan, sejujurnya, saya memperoleh berkah Ratu Peri secara kebetulan. Sienna kemudian dikirim kepada saya nanti sebagai bagian dari berkah. Apakah kamu baik-baik saja, Sienna? Ryan bertanya, melihat peri. Sienna mengangguk. Tentu saja, bagi kami peri, perintah ratu kami adalah mutlak. Karena dia memberikan restunya kepada Ludio, adalah tugasku untuk mengikutinya dan membantu karmanya. Selain itu, bukannya aku tidak mendapatkan apa-apa darinya. Karena berkah, Ludio memiliki hubungan karma dengan Ratu Peri kita. Saya dapat menggunakan hubungan ini untuk keuntungan saya sendiri. Sebenarnya, ada cukup banyak argumen untuk melihat siapa yang akan mengambil kesempatan ini. Banyak anggota ras saya ingin datang, tapi aku terpilih. Oh, Ryan terkejut mendengarnya. Lalu, bagaimana Ludio mendapatkan berkah ini? Tentu saja, sekali lagi, Anda tidak perlu memberitahu saya jika Anda tidak mau. Ludio mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Jangan khawatir. Karena Sienna sudah memberitahumu begitu banyak, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memberitahu yang lain. Kamu juga tidak bisa melakukan apapun dengan informasi ini. Ludio kemudian melanjutkan, saya kira saya telah menyelamatkan Ratu Peri. Ratu Peri telah terluka parah karena suatu alasan dia tidak ingin membahasnya. Ketika saya bepergian keluar sendirian untuk berlatih, saya menabraknya di hutan Tuk di barat. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menjaga kemampuan penyembunyian alaminya tetap aktif. Ludio kemudian menghela nafas, melanjutkan narasinya. Saya belum pernah melihat peri sebelumnya, jadi saya cukup terkejut, mengira itu adalah binatang iblis. Jelas, dia tidak. Beberapa hal terjadi, tetapi saya akhirnya menghabiskan beberapa hari untuk menyembuhkannya sampai dia setidaknya bisa melanjutkan hidup miliknya lagi. Pada akhirnya, dia memberi saya restu dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membantu saya dengan keberuntungan saya di masa depan. Dan sekarang, disinilah kita. Bab 1043 Benang Karma Putih. Jadi semuanya hanyalah kebetulan yang ditumpuk di atas lebih banyak kebetulan, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sienna mengangguk setuju. Kurang lebih. Ryan kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Yah, itu menyelesaikan masalah ini. Sekarang aku tahu kapan harus mengenali peri di masa depan. Terima kasih telah menerimaku. Tunggu. Namun, Sienna menghentikan Ryan di jalannya saat dia mengatakan kepadanya, kamu harus menuju ke wilayah peri di hutan Erk Utara dari sini. Hutan Erk. Ryan bingung mendengarnya. Kenapa harus saya? Kamu benang karma, jawab Sienna. Karena kamu bisa melihatku, aku memberanikan diri untuk memeriksa karmamu sedikit. Sepertinya kamu memiliki hubungan dengan peri di sana. Benang karma antara peri dan ras lain benar-benar berbeda dari yang normal, jadi itu mudah dikenali. Ryan kemudian bertanya kembali, benang karma. Bukankah itu hal yang dapat dimanipulasi oleh Yotes untuk memberi diri mereka sedikit lebih banyak keberuntungan?
Sienna mengangguk sambil menjawab, itulah tepatnya. Anda belum dapat melihat benang karma dengan kultivasi Anda, jadi saya akan menyederhanakan penjelasannya. Benang karma normal berwarna emas. Intensitasnya bervariasi tergantung pada apa yang mereka hubungkan, tapi mereka tetap berwarna emas. Namun, utas karma yang terkait dengan peri berwarna putih. Misalnya, sekarang setelah Anda dan saya saling mengenal, kami memiliki beberapa karma bersama. Utas karma Anda bagi saya sedikit putih. Sienna kemudian melihat ke udara tipis sebelum melanjutkan, namun, Anda memiliki benang karma yang sangat putih dengan Anda. Ini hampir menyilaukan terang. Saya ingin tahu apa yang Anda miliki dengan peri itu. Ryan jelas tidak menyadari hal seperti itu. Aneh. Aku yakin kamu peri pertama yang pernah kulihat dalam hidupku. Jika bukan karena aku menelitinya, aku bahkan tidak akan tahu bahwa kamu adalah peri. Penelitian Ryan pada dasarnya adalah pengetahuannya tentang peri dari bumi, meskipun. Sienna menggelengkan kepalanya, memberitahu Ryan, aku juga tidak tahu. Tetap saja, hubunganmu dengan mereka jelas sangat kuat. Kamu harus benar-benar memeriksanya karena itu mungkin berarti kamu saling mengenal. Ketertarikan Ryan langsung terguncang. Dia tidak ingin apa-apa selain menemukan Kia dan yang lainnya. Karena peri mengatakan mereka saling mengenal, mungkin peri ini ada hubungannya dengan Kia, Kalina, Red, atau orang lain. Baiklah, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Sienna kemudian mengulurkan tangan mungilnya, mengumpulkan light element juga. Benar saja, peri benar-benar memiliki afinitas elemen cahaya. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang tampak seperti mutiara muncul di tangan Sienna. Yah, itu jauh lebih besar dari tangannya. Phew, menciptakan hal-hal ini untuk balapan lain benar-benar melelahkan. Mengapa sebagian besar balapan harus jauh lebih besar dari kita? Ryan mengangkat bahunya ketika dia mengatakan padanya, bahkan jika kamu menanyakan itu padaku, itu tidak seperti aku punya jawaban. Sebaliknya, aku bisa menanyakan hal yang sama. Mengapa peri sekecil ini? Haha. Sienna kemudian menggelengkan kepalanya. Terserah, bawa mutiara esensi peri ini bersamamu. Apa yang bisa saya lakukan dengan benda ini? Ryan bertanya sambil memegang mutiara aneh itu. Siapapun dapat memasuki hutan Erk jika mereka mau. Pada dasarnya ini adalah hutan seperti yang lainnya. Sienna melanjutkan, namun, itu juga wilayah ras peri kita di wilayah Yukirom. Begitu kamu mencapai area tempat tinggal kami, penghalang ilusi akan memastikan bahwa kamu tidak bisa memasukinya. Pada levelmu, kamu bahkan tidak akan menyadarinya, ketika kamu memasukinya. Ryan mungkin tidak menyadarinya, tapi aku pasti akan menyadarinya. Sister Orb berkata di alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, Sienna tidak bisa mendengarnya, jadi dia melanjutkan, itu tidak akan membahayakanmu, tapi itu juga tidak akan membiarkanmu mendekat. Namun, jika kamu memiliki mutiara esensi peri, itu akan membiarkanmu lewat. Selain itu, peri lain di sana akan tahu bahwa kamu telah dikirim olehku. Ryan kemudian memasukkan mutiara itu ke dalam alam dimensi dan mengangguk. Bagus. Kalau begitu, kita akan langsung berangkat. Terima kasih atas bantuannya, Sienna. Bantuan. Tapi aku tidak membantumu dengan apapun. Benang karma ini mungkin baik atau buruk, tahu. Sienna hanya bisa berkata. Hahaha. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Itu mungkin benar, tapi itu adalah petunjuk pertama yang aku dapatkan tentang teman-temanku yang memisahkanku. Alam dewa terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu, jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Tolong. Sienna mengangkat bahunya setelah mendengar itu. Yah, kalau begitu, semoga perjalananmu di sana berhasil. Ryan kemudian meninggalkan klan Fistrue. Tentu saja, Ludio dibombardir dengan pertanyaan dari para tetua setelahnya dan harus mencari alasan atau apapun. Kamu juga mendengar semuanya, kan? Ryan bertanya melalui koneksi jiwanya dengan Rowan. Iya, seseorang yang Anda kenal, ini memang satu-satunya petunjuk yang kami miliki sejauh ini, kata Rowan sebagai tanggapan. Sekarang, inilah pertanyaannya. Haruskah kita pergi ke kota yang lebih besar untuk meminta informasi atau langsung menuju ke wilayah peri ini? Ryan merenungkannya sebentar. Mereka memiliki token Fabio, yang dapat mereka gunakan untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang area tempat mereka berada. Sejujurnya, aku akan menuju ke wilayah peri terlebih dahulu.
Informasi yang bisa kita dapatkan dengan token Fabio akan selalu ada. Namun, kita tidak tahu apakah peri yang, aku tahu, ini akan tiba-tiba pergi atau apalah. Rowan setuju dengan Ryan tentang hal itu. Sangat baik, saya sudah di sekte, jadi saya akan berbicara dengan Kentucky dan Celis. Cobalah untuk kembali secepat mungkin sehingga kami dapat segera pergi. Ryan mengangguk. Di atasnya, sekitar 1 jam kemudian, kelompok Ryan bersatu kembali di Bistaming Hall dari Sekte Lukimira. Namun, Celis tampaknya tidak terlalu senang dengan apa yang dikatakan si kembar padanya. Kamu baru saja mendapatkan Divine Veins sebanyak itu. Jika kami tinggal di sini dan menggunakan kemampuan saya untuk memusatkan energi, kami akan berkultivasi jauh lebih cepat. Namun, kalian sudah ingin pergi. Kentucky setuju dengan Celis. Memang, selain itu, saya sudah memiliki banyak penggemar wanita di sekte ini. Bagaimana kita bisa berangkat sepagi ini? Nah, itulah pikiran sebenarnya dari burung cabul itu. Rowan merenungkan kata-kata mereka sebentar sebelum berkata, sekarang setelah kamu menyebutkan itu, akan lebih baik bagi Celis untuk tetap tinggal. Bab 1044 Pemisahan. Kok bisa? Tanya Ryan. Rowan tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia meminta Sister Orb sesuatu yang lain terlebih dahulu. Sister Orb, kultivasi kita terhubung satu sama lain, kan? Apakah dibatasi oleh jarak? Tidak, kecuali Anda meninggalkan alam dewa sepenuhnya, Anda masih akan terhubung. Sister Orb menjawab. Ryan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sebagai tanggapan, bagaimana energi surgawi dapat melakukan perjalanan di antara kita melalui jarak seperti ini dengan mudah. Kamu salah berpikir seperti itu, Ryan. Sister Orb menjawab, tidak perlu bepergian sama sekali. Anggap saja sebagai cincin. Hanya saja cincin ini terbuat dari hukum ruang dan waktu dan ada di alam lain. Tidak peduli seberapa jauh Anda dari satu sama lain. Cincin ini akan tetap berukuran sama. Hukum ruang dan waktu. Rowan merasa bahwa Sister Orb merencanakan sesuatu di sana. Tidak ada gunanya aku membicarakannya sekarang. Setelah Anda mencapai tingkat kultivasi yang diperlukan, Anda akan mengerti. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kamu sudah menjawab pertanyaanku. Dengan itu, Rowan menjelaskan mengapa dia mengatakan bahwa Celis tidak perlu datang. Seperti yang Anda tahu, kultivasi kami dapat ditarik oleh satu anggota. Itu artinya, jika Celis tetap di sini dan terus berkultivasi, dia akan menarik kultivasi kita bersamanya. Karena Divine Veins, mungkin lebih cepat bagi Celis untuk berkultivasi di sini sendirian daripada jika kita berempat berkultivasi bersama di luar. Semua orang harus mengakui itu masuk akal. Namun, Celis agak tidak menyukai ide itu. Hei, jika kamu melakukan itu, bukankah aku satu-satunya yang berkultivasi untuk kita berempat pada saat yang sama? Rowan mengangkat bahunya saat dia menjawab, apakah Anda lebih suka meninggalkan Divine Veins dan berkultivasi lebih lambat di tempat lain bersama kami? Ryan juga menambahkan, Rowan dan saya selalu berkultivasi secara teratur. Bukan karena kami meninggalkan Anda di sini sehingga kami akan berhenti sepenuhnya. Bahkan dengan itu, Kentucky melihat masalah. Hei, tapi bagaimana dengan sarangku di Celis? Salah satu alasan Celis dan aku bisa berkultivasi lebih cepat adalah karena perjanjian kita. Itu semua berkat kami dapat menandingi Ryan dan Rowan meskipun mereka memiliki sistem di pihak mereka. Apakah akan lebih lambat jika Celis dan aku berpisah? Ryan, Rowan, dan Kentucky kemudian memandang Celis. Pada akhirnya, itu tergantung pada apakah dia pikir Divine Veins akan lebih berharga daripada tinggal bersama Kentucky. Aku tidak tahu seberapa bagus semua vena surgawi itu tanpa mengujinya terlebih dahulu. Hal terbaik adalah jika Anda bisa meninggalkan Kentucky juga. Jika itu terjadi, maka kami berdua bisa sangat mendorong kultivasi kami. Masalahnya adalah ukuran alam dewa, jadi Ryan menjelaskan, itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Tanpa Demon Bird seperti Kentucky untuk membawa kami terbang, perjalanan kami mungkin memakan waktu beberapa bulan. Saya sudah memeriksa di mana Erk Forest berada. Jika Rowan dan aku tidak menemukan halangan apapun sampai ke Erk Forest dan bergerak secepat yang kami bisa, kami akan memakan waktu sekitar 8 bulan untuk sampai ke sana. Orang harus ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan karavan untuk membawa si kembar ke Kosek, dan mereka sudah setengah jalan dari kota Hufol ketika mereka bergabung. Itu hanya jarak antara kota dan kota lainnya.
Ini juga menjelaskan mengapa kebaktian membutuhkan waktu 100 tahun untuk diadakan setiap kali. Itu karena bepergian itu menyebalkan. Memikirkan perjalanan 8 bulan masih tidak akan membawa kalian berdua keluar dari kerajaan Kamos, hanya beberapa hutan di utara dari sini. Celis tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa heran betapa raksasa alam dewa itu. Ryan dan Rowan mengangguk setuju. Lagi pula, jika Kentucky membawa kita ke sana terbang, kali ini akan dipotong menjadi sekitar 1,5 bulan. Tentu saja, itu berarti 3 bulan jika perjalanan pulang pergi. Kentucky kemudian mengangkat sayapnya, memberitahu mereka semua, saya memilih untuk tetap tinggal. Saya memiliki banyak gadis sebagai penggemar saya di sini juga. Saya tidak ingin pergi sekarang. Si kembar bahkan tidak repot-repot mengeluh tentang burung cabul lagi. Celis, maukah kamu memastikan bahwa Kentucky juga berlatih selama tinggal di sini? Kalau tidak, dia hanya akan tinggal di sarang dan bermain dengan gadis-gadis itu selama sisa hidupnya. Kentucky merasa dikucilkan dari percakapan meskipun dia adalah topik pembicaraan. Persetan denganmu. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk memeriksa saya. Kentucky yang hebat sangat rajin. Aku ragu begitu, jawab Ryan, Rowan, dan Celis pada saat yang bersamaan. Tentu saja, itu hanya membuat burung itu semakin marah. Kalau begitu lihat saja aku. Saat kalian berdua kembali, aku akan menantang kalian untuk bertempur. Lihat bagaimana aku akan menyekat tanah dengan wajahmu. Ryan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu. Baiklah, baiklah. Setelah itu, dia memandang Rowan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya ingin sampai di sana secepat mungkin untuk mencegah kehilangan kontak dengan peri ini. Namun, memiliki Celis dan Kentucky yang berkultivasi di sini dengan Divine Veins akan benar-benar meningkatkan kecepatan kultivasi kami dengan banyak. Rowan merenungkan masalah ini. Intinya adalah seberapa besar kemungkinan peri ini ada hubungannya dengan Kalina dan Kia sama sekali. Rowan tidak delusi. Mereka belum pernah bertemu peri sebelumnya, jadi kemungkinannya sangat kecil sehingga mereka bisa menyebutnya nol. Mempertimbangkan peluang kami, saya lebih suka melakukan perjalanan yang lebih lama. Setidaknya, itu akan menjadi pelatihan bagi kita berdua. Bagaimanapun, kita akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai sisi binatang iblis dari alam dewa dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada melalui peri ini. Ryan mengangguk setelah itu. Sangat baik, kita akan bepergian sendiri kali ini. Ryan kemudian memandang Celis dan Kentucky, memberitahu mereka, kami juga akan berkultivasi setiap saat. Namun, kemajuan kami sebagian besar akan bergantung pada kalian berdua karena kamu dapat menggunakan kemampuan Celis dan perjanjianmu sambil tetap dekat dengan Divine Veins. Celis dan Kentucky mengangguk sebagai jawaban. Serahkan pada kami. Kami akan menyeretmu ke akhir atau bahkan mungkin tahap puncak dari alam transformasi jiwa sebelum kamu kembali. Bab 1045 menjinakkan. Kemudian pada hari itu, Ryan dan Rowan pergi menemui Kayla, yang sedang menyiapkan pembuluh darah surgawi yang baru bersama Cynthia dan para tetua lainnya. Bagaimana, Master Sekte? Apakah pembuluh darah ini bagus? Kayla menatap keduanya tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hahaha, tentu saja. Aku memasang Divine Vein tingkat awal emas di tengah, yang perak di sekitarnya, dan yang perunggu di luar. Mereka sudah mulai menghasilkan energi surgawi untuk sekteku. Aku bisa, tidak membantu tetapi memikirkan periode perekrutan dalam beberapa bulan. Sekarang sekte saya memiliki banyak vena surgawi, tidak akan ada kekurangan murid yang meminta untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Celis. Bagaimanapun, sekte akan berpikir bahwa peningkatan energi surgawi yang tiba-tiba disebabkan oleh vena surgawi. Itu tidak salah, tentu saja. Hanya saja dengan Celis di sekte, konsentrasi energi surgawi akan menjadi lebih tinggi. Itu terdengar baik. Ryan kemudian memasuki topik utama saat dia mengatakan padanya, ngomong-ngomong, kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Rowan dan aku akan pergi untuk sementara waktu karena kami memiliki beberapa hal untuk dikerjakan. Namun, kami akan meninggalkan Kentucky dan Celis di sini, jika kamu tidak keberatan. Mata Kurt berbinar saat mendengar itu. Bagus. Mereka bisa tinggal di Bistaming Halku. Berkat mereka, aku akhirnya bisa menjinakkan elang iblis tahap 5. Jika mereka tinggal lebih lama, aku mungkin bisa menjinakkan yang lain.
Kayla juga tidak mungkin keberatan. Tidak masalah sama sekali. Kehadiran mereka berarti kita memiliki dua binatang iblis tahap 6 sebagai bagian dari sekte kita. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang buruk? Jika ada, aku harus berterima kasih karena membiarkan mereka tinggal. Cynthia mau tidak mau bertanya setelah itu, tunggu. Jika mereka tinggal, apakah itu berarti kalian berdua akan kembali lagi nanti? Benar saja, pertanyaan Cynthia menarik perhatian semua orang. Ryan mengangguk sebagai tanggapan ketika dia menjawab, ya, kami akan kembali suatu saat nanti. Namun, saya tidak bisa mengatakan apakah kami akan kembali untuk tinggal atau hanya untuk menjemput Kentucky dan Celis. Bagaimanapun, kami akan tetap di luar, selama lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin 2. Aku mengerti, Cynthia mengerti saat dia mengangguk sebagai jawaban. Tidak apa-apa. Jika Anda memutuskan untuk tinggal, kami jelas menyambut Anda begitu Anda kembali. Wuxan kemudian menanyakan hal lain. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang Fabio bicarakan denganmu secara pribadi? Si kembar merenungkannya sebentar dan memutuskan untuk mengangguk. Bisa dibilang begitu. Sayangnya, kami tidak bisa bicara banyak karena itu bagian dari kesepakatan untuk tetap diam. Wuxan dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Tidak apa-apa. Hal baiknya adalah kamu sekarang memiliki koneksi dengan Fabio, jadi tidak ada yang akan mencoba melawan kalian berdua, setidaknya tidak di Kosek City dan tempat-tempat sekitarnya. Si kembar kemudian berbicara sedikit lebih banyak dengan Kayla dan yang lainnya sebelum akhirnya meninggalkan sekte tersebut. Dengan itu, mereka pertama-tama pergi ke kota Kosek karena mereka ingin menanyakan sesuatu di cabang persekutuan formasi. Formasi teleportasi yang mengirimmu langsung ke kota kilas di utara. Pelayan itu terkejut dengan permintaan itu. Ryan dan Roan tahu bahwa perjalanan mereka akan memakan waktu lama. Kembali ke alam manusia, baik planet Sunkan maupun planet Zasvin tidak memiliki formasi teleportasi yang dapat mengirim seseorang lebih dari 100 km jauhnya. Namun, ini adalah alam dewa, jadi mungkin mereka memiliki formasi seperti itu. Jika mereka bisa menggunakan formasi teleportasi, itu jelas akan jauh lebih baik. Tepat, jika masalahnya adalah pembayaran, kami memiliki beberapa batu surgawi yang kami dapatkan dari majelis. Kota kilas adalah kota berikutnya jika seseorang pergi ke utara dari Kosek. Dilihat dari jaraknya, Ryan dan Roan akan memakan waktu sekitar seminggu untuk sampai di sana dengan kecepatan penuh. Ryan dan Roan juga menanyakan Sister Orb tentang formasi teleportasi sirkuit permata jiwa. Namun, sepertinya itu hanya bekerja dengan energi spiritual. Itu tidak bisa menahan kekuatan energi surgawi. Dengan itu, tidak ada gunanya sampai peningkatan untuk itu muncul di sistem hadiah. Petugas itu kemudian mengangguk, memberitahu mereka, kami memiliki formasi yang dapat membawa Anda sejauh itu. Namun, itu sangat mahal. Mahal sampai tingkat apa? Ryan langsung bertanya. Petugas itu kemudian menjelaskan, formasi teleportasi yang menggunakan lingkungan energi surgawi dapat membawa Anda sejauh 300 km atau lebih. Setelah jarak tersebut terlampaui, Anda perlu mengisi bahan bakar formasi teleportasi dengan batu surgawi. Juga, level formasi teleportasi telah menjadi jauh lebih tinggi untuk menahan masuknya energi surgawi yang lebih besar itu. Dia melanjutkan, dengan mengatakan itu, teleportasi ke kota kilas akan menghabiskan 3.000 batu surgawi peringkat 1. Si kembar tercengang. Mereka tidak mendapatkan begitu banyak batu surgawi di majelis sama sekali. Bukankah itu terlalu mahal? Petugas itu mengangguk sebagai tanggapan ketika dia menjawab, memang, tapi itulah berapa banyak energi yang dibutuhkan formasi untuk mengirimmu. Tentu saja, bagian dari pembayaran ini adalah biaya penggunaan formasi. Lagi pula, teleportasi jarak jauh seperti itu sangat memberatkan, pada formasi itu sendiri. Harga harus mengkompensasi bahan yang mungkin rusak setelah teleportasi selesai, serta pemeliharaannya. Last but not least, pembayaran untuk guild kami sebagai orang yang membangun formasi itu di sini dan di kota kilas. Si kembar segera menyerah pada gagasan itu. Tidak mungkin mereka bisa membayar sebanyak itu, dan itu hanya untuk berteleportasi ke kota berikutnya. 3.000 batu surgawi untuk menghemat hanya 1 minggu perjalanan terlalu banyak bagi mereka. Lupakan saja, tidak mungkin kita bisa membayar semua itu. Pelayan itu mengangguk setuju. Jika Anda memiliki batu surgawi,
akan jauh lebih bermanfaat untuk membayar persekutuan binatang iblis untuk naik ke sana dengan burung iblis mereka. Mereka sering memiliki kelompok pembudidaya yang terbang ke kota-kota lain seperti itu. Ryan dan Rowan harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Itu bukan Kentucky, tapi itu masih lebih baik daripada berjalan. Namun, saat itulah Ryan punya ide. Tunggu, mengapa kita tidak menjinakkan burung iblis terbang untuk diri kita sendiri saja? Bab 1046 Burung Setan. Rowan harus mengakui itu bukan ide yang buruk. Kentucky lebih baik untuk tetap dekat dengan Celis, tetapi burung iblis lainnya tidak akan mengalami masalah ini. Itu benar. Mari kita berkunjung ke Beast Taming Guild. Ryan dan Rowan memiliki alam dimensi permata jiwa, jadi membawa banyak barang bukanlah masalah bagi mereka saat terbang dengan burung iblis. Bahkan tidak perlu bagi mereka berdua untuk berada di punggung burung itu. Petugas guild tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa terkejut, bertanya kepada mereka, apakah kamu bahkan tahu cara menjinakkan binatang iblis? Tidak, jawab Ryan langsung. Tapi semuanya bisa dipelajari. Tanpa menunggu petugas menjawab, Ryan dan Rowan meninggalkan cabang formasi guild. Sebagian besar pekerjaan sampingan memiliki cabang di kota Kosek, jadi tidak sulit untuk menemukan pekerjaan sampingan untuk guild penjinak binatang. Untuk mencegah menarik perhatian semua orang, Ryan dan Rowan mengubah penampilan mereka. Lagi pula, mereka memang membuat keributan di majelis. Petugas di sana segera bertanya ketika dia melihat keduanya, selamat datang di Beast Taming Guild. Apakah Anda di sini mencari tumpangan? Keberangkatan berikutnya hampir pergi. Ryan menjawab pertanyaan petugas, mengatakan, tidak juga. Kami ingin tahu cara menjinakkan binatang iblis. Yang terbang tahap 5 akan sangat membantu. Tidak, tunggu. Jika Anda sudah memiliki yang jinak untuk dijual, itu akan lebih baik. Mendengar itu, petugas tidak bisa menahan tawa. Hahaha, apakah menurutmu mudah untuk menjinakkan binatang iblis tingkat itu? Selain itu, pemiliknya tidak akan menjualnya karena mereka memberi mereka cukup banyak keuntungan dengan perjalanan itu. Lalu, bagaimana kita bisa menjinakkannya? Rowan bertanya kali ini. Petugas tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu serius? Si kembar mengangguk dan menunggu petugas melanjutkan. Sai, dengar, menjinakkan binatang iblis sangat sulit. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih kuat dari mereka. Sebaliknya, ini tentang mendapatkan kepercayaan mereka. Yang terbang sangat sulit karena, jelas, mereka terbang. Apakah itu berarti kita tidak perlu mengalahkan mereka? Ryan bertanya balik. Pelayan itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak juga. Kamu masih perlu menunjukkan bahwa kamu lebih kuat. Bagaimanapun, jika kamu ingin tahu lebih banyak, akan lebih baik bagi kalian berdua untuk masuk ke guild sebagai anggota terlebih dahulu. Katakan saja nama dan kultivasimu. Ryan merenungkannya sebentar sebelum menanyakan sesuatu yang lain. Apakah identitas kami akan terungkap? Kami sedikit terkenal saat ini, jadi kami lebih suka orang lain tidak tahu bahwa kami ada di sini. Petugas itu menyipitkan matanya ketika dia mencoba mengidentifikasi Ran dan Rowan. Namun, karena perubahan penampilan, mereka sama sekali tidak terlihat seperti diri mereka yang sebenarnya. Dengan itu, pelayan itu mengangguk. Kami akan merahasiakan namamu. Namun, guild tidak akan melindungimu jika kamu telah melanggar beberapa hukum. Ingatlah itu. Besar, Ryan dan Rowan kemudian menggunakan Divine Sense mereka untuk memberitahu petugas nama mereka. Saya Ryan Lark. Saya Rowan Lark. Segera, mata petugas terbuka lebar karena terkejut. Apa, kamu mehemem? Sayang sekali baginya bahwa Ryan menutup mulutnya. Apakah kamu mencoba meniduri kami? Itu adalah hal yang baik karena reaksi petugas itu menarik perhatian beberapa orang di sana. Namun, mereka dengan cepat kehilangan minat karena itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Akhirnya, dia menjadi tenang dan mengangguk pada Ryan, yang berarti dia bisa melepaskan tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan Divine Sense. Sangat menyesal, saya tidak menyangka akan menghadiri pertemuan para pemenang terbesar seperti ini. Ryan menghela nafas lega setelah mendengar itu. Selama kamu mengerti, bagaimanapun, maukah Anda membiarkan kami menjadi bagian dari guild? Tentu, petugas tidak punya alasan untuk menolak, terutama mengingat siapa si kembar. Namun, Anda sebaiknya tidak mengharapkan perlakuan khusus. Guild hanya peduli pada mereka yang memiliki kemampuan menjinakkan. Bahkan jika kamu setenar ini,
kamu tidak akan mendapatkan apapun di sini jika kamu tidak memiliki kemampuan ini. Baik Ryan maupun Rowan tidak punya masalah dengan itu. Itu cukup baik bagi kita. Petugas mendaftarkan si kembar, tidak butuh waktu lama sebelum memberikan mereka 2 lencana. Dari sana dan seterusnya, dia mulai berbicara dengan normal lagi. Ini adalah bukti keanggotaanmu. Levelmu ditentukan oleh bintang-bintang di lencana. Seperti yang kamu lihat, tidak ada bintang di lencanamu, yang berarti kamu belum dikenali sebagai penjinak binatang sejati. Rowan kemudian melihat binatang iblis yang terbang keluar dari guild sebelum bertanya, apakah Anda mungkin memiliki binatang iblis terbang tahap 5 yang bisa kami coba jinakkan di sini? Kamu harus memeriksa di area tempat tinggal binatang iblis. Namun, mereka yang berada di tahap 5 ke atas sangat sulit untuk dijinakkan, yang berarti juga sulit untuk menahan mereka. Jika kamu tidak menemukannya, kamu harus pergi ke wilayah binatang iblis dan cari sendiri, petugas itu menjelaskan. Si kembar mengangguk dan berjalan ke sana. Itu bagus karena mereka juga bisa melihat bagaimana Beastamers bekerja pada binatang iblis mereka. Benar saja, mereka melihat beberapa dari mereka merawat binatang iblis tingkat rendah. Beberapa sudah dijinakkan, yang lain baru saja ditangkap dan sedang dalam proses. Tiba-tiba, seorang pria memanggil perhatian si kembar. Apakah kamu mencari sesuatu? Area ini dibatasi hanya untuk Demon Beastamers. Ryan kemudian mengeluarkan lencananya tanpa bintang, menjawab, kami baru saja bergabung dengan guild. Apakah ada binatang iblis yang bisa kami coba jinakkan? Pria itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, anggota levelmu tidak akan menemukan binatang iblis di sini. Kamu harus mulai dengan binatang iblis tahap 1 di wilayah binatang iblis terdekat. Di sini, binatang iblis tahap 2 dan 3 adalah tingkat terendah. Apakah kamu memiliki binatang iblis terbang tahap 5? Rowan bertanya sebagai tanggapan. Panggung 5. Pria itu menatap si kembar dengan ekspresi aneh. Oh, begitu. 2 idiot lagi yang berpikir kultivasi mereka yang lebih tinggi dapat menyelesaikan segalanya. Ryan dan Rowan tidak mengeluh tentang kata-kata pria itu. Jadi, apakah kamu memilikinya? Pria itu mendengus sebagai tanggapan. Kami memang memilikinya. Namun, salah satu anggota kami telah mengerjakannya selama beberapa waktu. Dia adalah penjinak binatang iblis bintang 4 yang mencoba mendapatkan bintang kelimanya dengan binatang iblis tahap 5 ini. Bahkan jika Anda mulai sekarang, burung iblis sebagian besar sudah menerimanya. Anda seharusnya tidak mencoba melompati tangga dan mulai dengan binatang iblis tahap 1 terlebih dahulu. Aku mengerti, Ryan mengangguk. Kalau begitu itu berarti dia belum sepenuhnya menjinakkannya. Mungkinkah kita bisa mencoba menjinakkan burung iblis juga? Pria itu merasa tidak berdaya ketika mendengar itu. Jika kamu membayar biayanya, tentu saja. Menangkap binatang iblis ini dan memastikan mereka tidak mengamuk membutuhkan uang, banyak sekali. Jika kamu ingin mencoba dan menjinakkan burung iblis ini, kamu harus membayar 500 dewa seton, dan tidak ada pengembalian uang jika Anda gagal. Saya benar-benar menyarankan Anda untuk keluar dan memulai dari awal seperti orang lain. Jika tidak, pada dasarnya Anda akan membuang uang Anda. Namun, Ryan dan Rowan tidak terlalu peduli dengan batu surgawi. Baiklah, ini dia. Segera setelah itu, mereka memberikan 500 batu surgawi peringkat 1 kepada pria itu, yang sangat mengejutkannya. Sai, karena kamu ingin menyia-nyiakan Divine Stone-mu, bukan aku yang menghentikanmu. Ikutlah denganku. Bab 1047 mengalahkan. Saat itulah Ryan bertanya pada pria itu. Oh, benar. Betapa tidak sopannya aku. Kakak, siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Litian. Aku salah satu tetua di sini di cabang persekutuan penjinak binatang iblis, jawab pria itu acuh tak acuh. Beberapa menit dan banyak binatang iblis kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang dilindungi oleh formasi. Di dalam, adalah mungkin untuk melihat burung iblis yang berukuran sekitar 3/4 dari ukuran Kentucky. Itu memiliki bulu kuning dan putih dan jambul. Saat ini, itu terlihat sangat marah. Selain itu, ada seorang kultivator di depannya, memegang buah hitam raksasa sambil menatap burung iblis, mengatakan, tidak ada gunanya kamu menatapku seperti itu. Kamu tahu aku bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tapi lihat, aku membawakan buah favoritmu Golden Rascal, Lunar Peach. Golden Rascal adalah sejenis Demon Bird yang sangat mirip dengan elang dari dunia Rean.
Tentu saja, yang ini jauh lebih besar. Itu melihat Lunar Peach di tangan pembudidaya itu, dan jelas bahwa itu bertentangan apakah harus diambil atau tidak. Bukannya bisa memahami kata-kata kultivator, tapi bisa mengatakan bahwa menggunakan kekuatan bukanlah pilihan untuk mendapatkan Lunar Peach. Biasanya, itu akan menyerang sejak lama untuk mendapatkan buah dengan paksa, tetapi telah dipukuli oleh pembudidaya yang sama beberapa kali. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Dia mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari Raskol Emas. Ini adalah burung iblis yang saya bicarakan. Karena sudah lama terkunci di sini, itu menjadi sangat gelisah. Namun, dapatkah Anda melihat pembudidaya itu di sana? Ryan dan Roan mengangguk dan menunggu Litian melanjutkan. Dia adalah kultivator yang saya bicarakan. Namanya Filsen Yelnan, penjinak binatang iblis bintang 4. Seperti yang Anda lihat, Raskol bahkan tidak berani menyerang lagi karena ia mengerti bahwa itu tidak cocok dengan Filsen, mungkin tidak akan lama sebelum mulai mengambil makanan dari tangannya. Roan mau tidak mau bertanya setelah itu, mengapa aku merasa itu tidak sesederhana itu? Aku bisa merasakan bahwa Filsen menggunakan energi surgawinya dengan cara yang aneh. Faktanya, itu sedikit menutupi Raskol. Litian mengangguk saat dia menjelaskan, itu benar. Selain hanya menunjukkan bahwa kamu lebih kuat atau bahwa kamu dapat memperlakukannya dengan baik, kamu juga dapat menggunakan energi surgawimu untuk membuat binatang iblis perlahan-lahan menyadari kamu. Ini adalah teknik penjinakan, cukup rumit untuk dikuasai karena kesalahan apapun hanya akan membuat binatang itu semakin marah. Filsen tampaknya sudah cukup berpengalaman dengan itu. Tanpa itu, aku ragu dia bisa menjinakkan Raskol ini sama sekali. Ryan dan Roan terus menonton saat Raskol tampaknya mencapai keputusan. Kemudian perlahan mendekati tangan Filsen, siap untuk mengambil Lunar Peach. Filsen, tentu saja, senang melihatnya. Bagi Raskol untuk menerima Lunar Peach-nya tanpa mencoba menyerang adalah bukti bahwa Raskol mulai benar-benar mempercayainya. Setelah langkah itu diambil, menjinakkan Demon Beast tidak akan terlalu sulit lagi. Namun, saat Raskol hendak mengambil Lunar Peach, matanya berubah arah dan menatap pria yang memegang buah persik. Segera setelah itu, ia meledak dengan energi surgawi dan menggunakan sayapnya untuk mencoba dan memotong tangan Filsen. Kamu berani. Asteris bang. Asteris. Sayang sekali Filsen jauh lebih kuat darinya. Dengan satu gerakan, dia menghindari serangan burung iblis sebelum meluncurkan salah satu miliknya. Raskol dikirim ke tanah, membuat daerah sekitarnya bergetar karena dampaknya. Asteris Kri. Asteris. Ia kemudian mulai berjuang dan mengepakkan sayapnya kemana-mana. Jelas bahwa itu menjadi mengamuk sekarang karena merasakan bahaya terbunuh. Seseorang harus ingat bahwa binatang iblis tidak memiliki perasaan sebelum alam transisi, jadi itu adalah reaksi normal terhadap situasi itu. Persetan. Filsen mengutuk keras sebelum dia meninggalkan formasi perlindungan. Dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mencoba dan mendapatkan kepercayaan Raskol sementara itu tidak tenang. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya juga. Tidak apa-apa. Tidak akan lama sebelum menerima tawaranku dengan energi surgawiku yang mengerjakannya. Filsen kemudian berbalik dan melihat Litian di sana. Oh, Penatua Litian. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Litian menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Filsen, ini bukan aku. Dua anggota baru dari Guild Penjinak Binatang Iblis ini ingin mencoba dan menjinakkan Golden Raskol. Mereka bahkan sudah membayar 500 Divine Stone. Anggota baru. Filsen memandang Ryan dan Roan dan dapat mengatakan bahwa mereka berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Apakah kamu Beastamers dari cabang lain? Ryan dan Roan menggelengkan kepala saat Ryan menjawab, ini pertama kalinya kami memasuki Guild Penjinak Binatang Iblis. Kami juga tidak pernah mencoba menjinakkan binatang iblis. Hahaha. Filsen tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Dan kamu ingin menjinakkan Raskol itu? Tentu, silakan. Aku sangat ingin melihat bagaimana kamu akan melakukannya. Dia bekerja sangat keras untuk sampai ke tahap ini. Bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk menjinakkan Raskol, itu pasti akan menerimanya sebagai tuannya sebelum Ryan dan Roan bisa melakukan apa saja. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa mereka bisa menjinakkannya sama sekali. Saat itulah Litian dan Filsen terkejut. Ryan dan Roan bahkan tidak menunggu binatang iblis itu tenang. Mereka hanya memasuki formasi perlindungan saat masih berkecamuk. Si kembar tidak terlalu peduli.
The Golden Rascal jelas memperhatikan kedatangan Ryan dan Rowan, jadi segera menyerang. Kri. Namun, Rowan segera memukulnya ke tanah, mematahkan banyak tulangnya dalam prosesnya. Rowan bisa bertarung langsung melawan Saint Realm dan Stage 7 Demon Beast. Binatang iblis tahap 5 yang sederhana tidak mungkin menunjukkan perlawanan apapun padanya. Apa? Litian dan Filson terkejut karenanya. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuhnya, maka tidak ada gunanya mencoba menjinakkannya sama sekali. Bab 1048 Investasi. Rascal mencoba bangkit, tetapi Rowan menjepitnya ke tanah dengan kakinya. Pada saat yang sama, elemen gelap memasuki tubuh burung itu, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia kemudian menatap mata burung itu sebelum mengatakannya, lihat apakah aku tidak mengambil nyawamu jika kamu menyebabkan lebih banyak kekacauan. Burung itu tidak memiliki perasaan, tetapi instingnya yang paling primitif memberitahu burung iblis bahwa ia seharusnya tidak membuat marah musuh itu. Begitu Rowan melepaskan kakinya dari burung iblis, ia bahkan tidak berani bergerak. Bukan karena terluka parah, tapi karena terlalu takut untuk melakukannya. Ryan menghela nafas ketika dia bergerak maju dan memberitahu Rowan, kamu bisa sedikit lebih lembut, tahu. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Saya tidak ingin membuat burung mesum lagi. Di suatu tempat di Sekte Lukimira, seorang Minokawa mengendus. Ryan kemudian menyentuh tubuh burung itu dengan senyuman sebelum semburan elemen cahaya mulai memasuki tubuhnya. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Burung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis kegirangan. Elemen cahaya merasa terlalu baik, terutama setelah mengalami apa yang bisa dilakukan elemen gelap. Tulang burung dengan cepat sembuh saat lukanya tertutup. Elemen gelap Rowan juga dibersihkan dari sana. Setelah Ryan akhirnya selesai, Rascal memandangnya seolah-olah itu adalah penyelamatnya. Kri. Itu kemudian menggosok kepalanya yang besar ke Ryan, menunjukkan gairah yang cukup. Pada saat yang sama, ia mencoba untuk tidak melihat ke arah Rowan. Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak setelah melihat bagaimana Rascal bergerak. Baiklah. Dia tidak akan memukulmu lagi. Namun, kamu harus melakukan apa yang kami katakan, oke? Filson dan Litian sama-sama menganga, terutama Filson. Dia telah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan burung begitu lama. Entah dari mana, dua orang yang belum pernah mencoba menjinakkan binatang iblis melakukannya hanya dalam beberapa menit. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Mustahil. Mereka pasti selingkuh. Tidak, mungkin burung itu pura-pura. Ya, pasti salah satu dari keduanya. Ryan mendengarnya dari dalam formasi perlindungan, jadi dia memberitahu Filson, bukan itu. Saya baru saja melihat Anda menggunakan energi surgawi Anda untuk menyelimuti Golden Rascal dengan lembut. Jadi, saat saya menyembuhkannya, saya melakukan hal yang sama. Bedanya adalah bahwa saya membuatnya merasa begitu baik sehingga semua keraguan menghilang dari pikirannya. Rowan melirik Ryan, memberitahunya, kamu tahu bahwa ketakutannya bagiku yang membuat metode ini bekerja dengan cepat, kan? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Aku tahu. Ketakutan dan keselamatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, menyelimutinya dengan energi surgawi dan elemen cahayaku sambil menyembuhkan lukanya. Kombinasi dari ketiga proses itulah yang membuatku mendapatkan kepercayaannya dengan begitu mudah. Ryan kemudian memandang Litian dan Filson dan melanjutkan, yah, ada dua alasan besar lagi. Apa itu? Filson dan Litian jelas menjadi penasaran. Pertama, perbedaan budidaya. Jika burung iblis ini berada di level yang sama dengan kita, tahap 6, maka itu tidak akan semudah ini. Itu adalah bagian di mana Litian menyuruh kita untuk menunjukkan bahwa kita jauh lebih kuat. Nah, Rowan sebagian besar bertanggung jawab untuk itu. Ryan menambahkan, alasan kedua adalah kurangnya perasaan. Itu hanya mengikuti instingnya, yang mengatakan bahwa itu bisa aman selama tetap bersamaku. Elemen gelap saudaraku pasti membuatnya mengalami ketakutan terbesar dalam hidupnya. Aku benteng terakhirnya, atau semacamnya. Ada alasan lain mengapa Ryan tidak mengatakannya. Fakta bahwa seseorang harus memiliki kedekatan dengan elemen cahaya. Cukup menggunakan yang energi untuk mengontrol light element tidak akan mendekati hasil yang dia dapatkan. Saat itulah Litian memperhatikan sesuatu. Tunggu, elemen terang dan gelap, apakah kamu mungkin?
Ryan kemudian mengangkat tangannya ketika dia memberitahu Litian, berhenti di sana. Kami tidak ingin terlalu menarik perhatian. Mulut Litian dan Filson berkedut sebagai tanggapan. Tidak menarik banyak perhatian. Anda baru saja menjinakkan burung iblis yang sangat menyebalkan di tahap 5 dalam sekali percobaan. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak perhatian di Demon Beast Taming Guild selain itu? Benar saja, Litian dan Filson bukan satu-satunya yang menonton. Ini adalah guild penjinak binatang iblis. Secara alami, ada banyak dari mereka yang berjalan-jalan. Sekarang setelah Ryan dan Roan menjinakkan Golden Rascal dalam sekali percobaan, itu secara alami menimbulkan kegemparan di sekitarnya saat berita itu menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk memahami siapa kedua orang itu karena elemen gelap dan terang mereka. Mereka terlihat sangat berbeda, tapi itu elemen gelap dan terang. Pasti mereka, kan? Mempertimbangkan apa yang mereka lakukan di majelis, saya tidak terkejut mereka juga bisa melakukan hal seperti itu di sini. Apakah itu berarti elemen gelap dan terang bisa langsung digunakan untuk menjinakkan binatang iblis? Apakah itu penting? Tidak ada di antara kita yang bisa menggunakan elemen-elemen itu. Kita masih bisa mencoba menggunakan energi yin dan yang untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Melihat bahwa tidak ada gunanya bersembunyi lebih lama, Ryan dan Roan memutuskan untuk langsung pergi. Mereka sudah mendapatkan burung iblis, jadi itu sudah cukup. Namun, mereka dilarang melakukannya. Tunggu di sana. Tiba-tiba, penatua lain dari guild muncul di sana. Si kembar menatapnya dengan bingung ketika Ryan bertanya kepadanya, apakah ada masalah? Penatua itu mengangguk. Tentu saja, ada. Kamu tidak bisa pergi begitu saja setelah apa yang kamu lakukan. Ikutlah denganku. Ryan dan Roan saling memandang sebelum melakukan apa yang dikatakan penatua. Bagaimanapun, ini adalah guild penjinak binatang iblis. Mereka tidak bisa seenaknya saja. Adapun Golden Rascal, Ryan meninggalkannya di sana karena dia tahu itu tidak akan mencoba melarikan diri kemanapun. Beberapa menit kemudian, Ryan dan Roan kembali. Namun, ada perbedaan sekarang. Lencana mereka, memiliki 5 bintang pada mereka. Jadi itu masalahnya. Karena mereka menjinakkan binatang iblis tahap 5, mereka menjadi penjinak binatang iblis bintang 5. Penatua yang meningkatkan lencana mereka juga menambahkan, kamu dapat menggunakan lencana ini di semua guild penjinak binatang iblis. Ini juga memiliki beberapa fasilitas bagus, seperti meminjam binatang iblis, mendapatkan penawaran yang lebih baik, tanpa biaya untuk memasuki kota, dan sebagainya. Pastikan kamu tidak kehilangan mereka. Si kembar mengangguk sebelum mereka melompat ke punggung Golden Rascal. Dengan itu, mereka pergi di bawah mata semua penjinak di sana, kebanyakan dari mereka memandang keduanya dengan iri. Filson, khususnya, merasa sangat putus asa. Begitu banyak pekerjaan dan 500 batu surgawi, hilang begitu saja. Litian menepuk bahunya untuk menghibur. Jangan lupa siapa dua bersaudara itu. Mereka tidak sederhana. Filson mengangguk. Kurasa kau benar. Segera setelah itu, dia berubah pikiran. Lupakan saja. Aku akan mencoba menjinakkan binatang iblis tahap 5 di wilayah mereka. Itu akan lebih berguna daripada mencoba menjinakkan yang terkurung. Filson kemudian pergi saat kerumunan itu bubar. Litian, di sisi lain, tidak bisa tidak bertanya kepada yang lebih tua, mereka harus menggunakan kedua kemampuan mereka untuk menjinakkan binatang iblis itu. Apakah benar-benar boleh mempromosikan mereka menjadi penjinak binatang bintang 5? Penatua itu mengangguk ketika dia memberitahu Litian, pikirkan tentang masa depan. Jika mereka sudah bisa melakukan itu, seberapa jauh mereka akan lebih baik di masa depan saat kultivasi mereka meningkat. Untuk Beast Taming Guild, ini adalah investasi. Mendengar itu, Litian tidak mengatakan apa-apa lagi.